Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini kita kembali melanjutkan pelajaran kita masih di kitab yang pertama, kitab Al-Miftahu fi Ilmin Nahw, kunci di dalam memahami ilmu nahwu. Setelah kita selesai dari pembahasan mengenal tanda-tanda i'rab untuk isim, maka kita memulai kembali dengan membahas mengenal tanda i'rab untuk fi'il. Dan perlu diketahui bahwasanya fi'il yang dimaksud adalah fi'il mudhari, bukan fi'il madhi, bukan pula fi'il amar. Jadi hanya fi'il mudhari. Kemudian fi'il mudhari ini yang masuk ada 3. Fi'il mudhari sahih akhir, fi'il mudhari mu'tal akhir, dan yang ketiga af'alul khamsah. 3 dari jenis fi'il mudhari ini akan kita kenali apa tanda rafa'nya, apa tanda nasabnya, dan apa tanda jazmnya. Tidak disebutkan tanda jar karena fi'il tidak boleh dijar. Baik, yang pertama fi'il mudhari, al-fi'lu al-mudhari'u as-sahihu al-akhir. Yang pertama itu fi'il mudhari sahih akhir. Telah lewat pengertian dari fi'il mudhari sahih akhir ketika disebutkan jenis-jenis fi'il, yaitu jenis-jenis fi'il mudhari. Dan kita mendapatkan faedah bahwasanya fi'il mudhari sahih akhir maka akhiruhu laisa harfan min hurufil illah. Apa yang huruf terakhirnya itu bukan termasuk salah satu huruf dari huruf-huruf illat. Sekarang kita akan mau kenali apa tanda rafa'nya, apa tanda nasabnya, dan apa tanda jazmnya. Jadi fi'il mudhari sahih akhir adalah setiap fi'il yang huruf terakhirnya bukan alif, bukan waw, bukan ya. Yang itu fi'il mudhari sahih akhir. Sekarang, kemarin kita sudah sepakat untuk penyakit dari fi'il. Penyakit nasabnya apa? Lan, matinun, lan. Kalau penyakit jazmnya lam. Untuk rafa tidak ada lan, tidak ada lam. Nah, tanda rafa'nya kalau dia fi'il mudhari sahih akhir, tanda rafa'nya adalah dhammah. Tanda nasabnya fathah, tanda jazmnya sukun. Saya ulang, fi'il mudhari sahih akhir, tanda rafa'nya dhammah, tanda nasabnya fathah, tanda jazmnya sukun. Tanda rafa'nya dhammah, tanda nasabnya fathah, dan tanda jazmnya sukun. Tanda rafa'nya dhammah, tanda nasabnya fathah, tanda jazmnya sukun. Tanda jazmnya sukun, tanda nasabnya fathah, tanda rafa'nya dhammah. Tanda rafa'nya dhammah, tanda jazmnya sukun, tanda nasabnya fathah. Tanda nasabnya fathah, tanda rafa'nya dhammah, tanda jazmnya sukun. Bisa dipahami? Dilihat di atas, selesai. Store ya. Jadi fi'il mudhari sahih akhir, tanda rafa'nya, tanda nasabnya, tanda jazmnya, tanda rafa'nya, tanda jazmnya, tanda jazmnya, tanda nasabnya, tanda nasabnya, tanda rafa'nya, tanda jazmnya. Fi'il apa itu? Nah, fi'il mudhari sahih akhir, tanda jazmnya, tanda rafa'nya, tanda nasabnya. Jadi fi'il mudhari yang bukan huruf illat terakhirnya, ketika di rafa, tanda rafa'nya, tanda nasabnya,
Tanda jazmnya yang dijazm dengan sukun, tanda rafanya, tanda nasabnya, tanda jazmnya. Coba diulang Pak Ridwan sendiri. Langsung ya, berurutan. Ini isi mulu. Gitu, Abdullah. Sekarang contoh ya. Kita ke sini dulu. Yang kedua. Kita ke contoh yang kedua dulu. Lan yaktubah. Lan, penyakit apa ini? Ini lan, penyakit apa ini? Penyakit nasab. Kemudian kata setelahnya, fi'il apa dia? Fi'il mudhari kemasukan penyakit nasab. Berarti fi'il mudhari itu di nasab. Apa tanda nasabnya? Maka yang perlu kita pahami, tentukan dulu jenis fi'ilnya. Dan cara menentukan jenis fi'ilnya, dilihat ini huruf sebelum terakhirnya. Huruf terakhirnya, afwan. Jadi dilihat huruf terakhirnya. Kalau bukan huruf alif terakhirnya, bukan huruf waw terakhirnya, bukan pula huruf ya terakhirnya, berarti dia fi'il mudhari sahih akhir. Ketika kita sudah menentukan seperti itu, bahwasanya dia adalah fi'il mudhari sahih akhir, maka langsung kita ingat fi'il mudhari sahih akhir tanda nasabnya apa? Ya, ternyata tanda nasabnya adalah fathah, makanya dia dibaca yaktubah. Ya, dia dibaca yaktubah. Kenapa dia dibaca yaktubah? Siapa yang membuat dia dibaca nasab? Karena ada sebelumnya siapa? Karena ada lan. Ya, karena ada lan. Kalau hilang lannya, ya, maka ini kata yaktubah dibaca yaktubu. Ya, kalau hilang lannya. Kemudian kita beralih ke alat penyakit jazabnya, yaitu lam. Lam yaktub. Jadi kita teliti dulu lamnya. Dia penyakit jazm. Kemudian ada kata setelah yaktub. Ini berarti fi'il mudhari. Nah, sekarang dia dijazm fi'il mudhari ini. Kenapa dijazm? Karena ada lam. Sekarang tinggal menentukan jenis fi'il mudhari'nya apa. Karena dia huruf terakhirnya huruf ba, berarti fi'il mudhari sahih akhir. Sekarang apa tanda jazmnya? Kalau dia fi'il mudhari sahih akhir, ya, maka tanda jazmnya adalah sukun. Makanya dibaca yaktub. Lam yalid wa lam yulad. Sudah paham ya kenapa disukun itu? Karena ada lam. Jadi sama halnya yaktub dibaca yaktub karena ada lam. Kalau tidak ada lam, maka yaktub ini kembali ke atas. Ya. Kembali dibaca yaktub. Makanya kapan dia dirofa? Fi'il mudhari sahih akhir atau fi'il mudhari secara umum, kapan dia dirofa? Ketika tidak ada penyakit nasab dan tidak ada pula penyakit jazm. Jadi dibaca yaktubu ini. Ya. Dia sekarang dirofa. Dari mana kita tahu dirofa? Karena tidak ada sebelumnya penyakit nasab, tidak ada sebelumnya penyakit jazm. Ini kalau di praktek ini mudah ya. Coba Pak Ridwan, ya jelisu masuk lan. Lan. Jangan pakai hukum tajwid Pak. Ya, bila saya lan ya jelisah. Lam yajlis. Yasma'u. Pandika lan
Lam. Baik. Yadrusu eh, tak balik lagi. Lan yadrusa. Lam yadrus. Tadi pendengarku. Lam yadrusa, lan yadrus. Terbalik sedikitnya. Ya, beda huruf akhirnya nun dengan mim. Jadi ada lan, ada lam. Tinggal bedakan itu kalau mulut tak terbuka berarti lam. Abdullah ya'lamu. Itu. Ya'malu Paridwan. Dan ya'mal. Terus lam ya'mal. Ya syarabu apa nih? Baik. Barul yaqra'u. Abdullah yaksilu. Ridwan yadribu. Yuqatilu. Farul yastaghfiru. Yadkhulu. Abdullah. Kita. Ridwan yakhruju. Andika yakulu. Farul yanzuru. Selesai. Mudah ya? Ada pertanyaan? Selesai saya akhir. Tanda rafanya dhamma, tanda nasabnya fathah, tanda jazmnya sukun. Yang paling lama ini fil mudhari mutal karena dia ada 3. Fil mudhari mutal akhir yang pertama mu'tal alif. Maksudnya apa? Dia huruf terakhirnya huruf alif. Kemarin saya sudah katakan bahwasanya setiap kata yang berakhiran alif, baik itu isim maupun fiil, maka tanda i'rabnya itu dengan muqaddarah. Ya kecuali ini tanda jazmnya memang dihilangkan dia. Jadi fi'il mudhari mu'tal alif, tanda rafa'nya dhamma muqaddarah, tanda nasabnya fathah muqaddarah, tanda jazmnya hadfu harfil alif, penghilangan huruf alif. Selang tanda rafa'nya dhamma muqaddarah, tanda nasabnya fathah muqaddarah, tanda jazmnya hadfu harfil alif. Tanda jazmnya hadfu harfil alif. Susah. Ini hadfu harfi al-alif. Ini saja pengulangan huruf alif. Tanda rafa'nya dhamma muqaddarah. Apa lagi muqaddarah? Tersembunyi. Tanda nasabnya fathah muqaddarah. Tanda jazmnya penghilangan huruf alif. Yang sampai salah ucap ya tanda jazmnya penghilangan huruf waw. Ini mu'tal alif. Jadi tanda jazmnya penghilangan huruf alif. Tanda rafa'nya dhamma muqaddarah. Tanda nasabnya fathah muqaddarah. Tanda jazmnya penghilangan huruf alif. Ridwan diulang. Mu'tal, langsung saja. Fi'il mudhari mu'tal alif. Jangan mu'tal akhir. Fi'il mudhari mu'tal alif. Nih karena huruf alif terakhirnya. Tanda rofanya dhamma muqaddarah, tanda nasabnya fathah muqaddarah, tanda jazmnya harfu alif. Ya. Fi'il mudhari mu'tal alif
Arul. Muqaddara, pada misalnya fathah muqaddara, pada jadinya fathah. Alhamdulillah. Ini mudah ya. Jadi ada kata yardo, masuk lan yardo, lam yardo. Cara membedakannya tinggal dibedakan ketika di mat, dibaca panjang. Kalau dibaca panjang lan yardo berarti ada alifnya. Kalau lam yardo berarti hilang alifnya. Ini ya. Jadi ini lan yardo ada alif di sini. Ini bukan alif ini ya, ekornya huruf do ini. Bisa dibedakan ya? Arul? Iya, yang saya bilang ada alifnya itu. Ini kan ada batasannya ya. Saya hapus dulu ya. Antara ini di sini tidak ada. Iya. Kecuali kalau kita menulis sendiri, jangan sampai salah menulis ki. Iya, di sini ada alif ya. Ini alifnya. Ini pembatas ekornya sini. Nah, ini tidak ada di sini. Berarti ini bukan huruf alif. Ya, lan yardo, lam yardo. Ini mudah ya. Kalau lan yardo, tanda nasabnya sini apa yardo? Fathah muqaddarah. Yardo di sini dhamma muqaddarah. Di sini yardo penghilangan huruf alif. Mudah ya? Jangan nih. Praktek sama-sama ini. Yakhsha lan. Lam. Yas'a lan. Lam. Yansa lan. Lam. Waduh mudah. Selesai mu'talalif. 2 saja dulu. Mau gak boleh balik nanti itu. Berarti sisa 3. Sudah 3 itu ya. Mulai dari isim lagi. Isim mufrad sampai af'alul khamsah. Kemarin Pak Ridwan belum dapat dia dibalik-balik. Dapat dulu nih. Kalau Abdullah ini setengah mati. Kemarin. Dia caranya bukan istilahnya dipakai tapi definisinya. Jadi berbekas itu. Jadi itu ilmu kalau begitu dia lebih berbekas daripada hanya sekedar dihafal. Ini kata-kata hari ini ya dari Abdullah El-Binasaupa. Siapa tahu antum nanti jadi pengajar tadi Masjid Al-Haq. Luar biasa. Kalau Pak Arul masjid situ juga. Baik, ini 2 dihafal baik-baik. Saya tidak mau ambil banyak karena Abu Sofia juga tidak ada. Setengah mati yang menghafal saya lihat Abu Sofia. Siapa lagi? Anugerah. Itu Uga ya. Ugi Anugerah itu. Berarti sisa 6 ya.
Masih sisa 6. Dan baik apa? Baik, kita cukupkan dulu. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan di dalam berucap. Barakallahu fikum wa zadakum ilman nafi'an. Subhanakallahumma bihamdik. Wa asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.